لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا موتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Yang sama-sama kami muliakan, kami banggakan dan kami cintai ayahanda tercinta Bapak Chandra, yaitu selaku Bapak Konjen Republik Indonesia untuk Dubai beserta Ibu, seluruh staf KJRI yang kami banggakan dan kami cintai, pengurus Dharma Wanita Persatuan KJRI Dubai yang kami banggakan, Ketua ITBC serta jajarannya yang sama-sama kami banggakan, pengurus IMA yang sama-sama kami cintai. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, senasib dan seperjuangan. Senasib kita itu, karena kita dalam perantauan. Senasib dan seperjuangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucurkan rahmat dan kasih-Nya kepada kita semuanya. Amin. Dan Nabi Muhammad SAW memandang kita pada saat ini bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang perlu kita selalu ucapkan, selalu, setiap saat dan setiap detik. Ya. Dengan ucapan apa supaya kita ini memuji Allah? Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah itu lebih besar daripada nikmat Allah itu sendiri. Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin benar-benar merasakan kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah, ucapkan Alhamdulillah. Karena di surga di sana ada sebuah istana yang dibangun oleh Allah, yang disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang alhamidun, orang-orang yang selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Siapa yang menggerakkan Bapak Ibu ke tempat mulia ini? Allah kan? Senang enggak? Sudah berapa lama kita enggak mengaji? Lama banget apa banget? Lama banget ya? Tapi kenapa masih semangat sekarang? Bapak Ibu, saya mau ngasih sebuah pembahasan pada kali ini, kajian dengan 3 poin. 1, alasan Bapak Ibu kenapa hadir di tempat ini. Pertama, ya. Yang kedua, kita akan mengukur parameter kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Jadi kita akan mengetahui apa alasan kita datang ke majelis ini. Yang kedua tadi apa? Kita akan ukur parameter kita, berapa persen kita itu benar-benar cinta, atau hanya cintanya cinta palsu, atau cintanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau udah bahas cinta semangat. Iya enggak? Yang ketiga, saya akan menjelaskan bukti cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umatnya. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu, tadi alasannya, alasan ibu-ibu dan bapak-bapak berada di majelis ini untuk apa? Silaturahmi. Tadi Pak Konjen yang sudah menjelaskan, Masya Allah. Saya mau menambahkan, tadi Pak Konjen bagus banget ya. Tadi Pak Konjen nasihati kita apa? Ada nasihat yang bagus. Sallu ala nabi wa tabassam. Tabassum artinya apa? Berselawatlah kepada Nabi kemudian senyum. Boleh nggak kita sekarang berselawat kepada Nabi semuanya sambil senyum? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu senyumnya mana? Ya, Allahumma sholli ala sayyidina
bagaimana kita mengukur cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kita akan diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana menjadi hamba Allah yang hakiki. Terus bagaimana kita menjadi hamba yang sebenarnya, yang benar-benar tulus mencintai Rasulullah SAW. Jadi kalian datang ke sini ini kecintaannya kepada Rasulullah begitu besar, masya Allah, amin. Amin. Jadi perlu alasan ketika kita disampaikan oleh Allah di tempat yang mulia ini adalah bukti cintanya Allah dan Rasulnya. Ini saya mau cerita nih, mau cerita boleh nggak? Boleh. Halo, cerita boleh nggak? Boleh. Ada seorang istri ini, dia ini malam-malam bangun dari tidurnya, kemudian sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya, dalam sholatnya itu beliau sang istri ini berdoa. Doanya berbunyi, ya Allah, inni as'aluka bihubbika li an taghfirali wa tarhamni wa taqdi hajati. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, ampunilah dosa-dosaku, sayangilah aku, dan berilah kemudahan segala hajat-hajatku. Itu doanya. Sang suami yang masih ngorok tidur, ya, suaminya tidur, ngedengar, tiba-tiba nguping doanya sang istri. Kemudian dicapa oleh suaminya, wahai istriku, kamu tadi doa saya dengar, ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, dari mana kamu tahu kalau Allah cinta kepada kamu? Nah, pede banget, ya enggak? Pede banget, ente tahu kalau Allah tuh cinta sama kamu. Akhirnya sang istri menjawab, ya, sang istri menjawab, wahai suamiku, kalaulah bukan cintanya Allah kepadaku, saya tidak akan mungkin dibangunkan di sepertiga malam akhir ini untuk bermunajat kepadanya. Karena inilah cintanya Allah, saya dibangunkan oleh Allah untuk menghadapnya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadir di majelis ini adalah bukti cintanya Allah, bukti cintanya Rasulullah. Alhamdulillah, masih dicintai Allah dan Rasul ini. Jadi kalau kalian ingin tahu posisi kalian, makom kalian di sisi Allah, lihat sekarang lagi ngapain. Lagi kita ini muzakarah, lagi tadarus, lagi menghadiri pengajian. Yang hadir bukan hanya Bapak Ibu, tapi ada malaikat-malaikat yang mengisi kekosongan kita sekarang ini. Masya Allah. Tadi Pak Joko ngabari, saat yang hadir 200 lebih nih. Masya Allah. Orang-orang ini diberikan kecintaan oleh Allah dan Rasulnya agar menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia akhirat. Amin. Itu adalah poin yang pertama. Yang kedua, alasan kita yaitu kita diajarkan oleh Rasulullah agar menjadi hamba yang benar-benar cintanya tulus, bukan hanya cinta yang palsu, bukan hanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, bukan hanya cinta yang hanya di bibir basah saja, ya, tapi cintanya perlu dibuktikan dengan aktualisasi. Amal-amal yang akan dilakukan oleh kita semuanya itu dibuktikan adalah cinta. Nah, itu salah satu alasan kita berada di majelis ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan kita akan diajarkan oleh Rasulullah mengukur parameter kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, boleh nggak mau bertanya saya? Boleh nggak? Nah, masih ada tempat ya, Masya Allah, Masya Allah. Nih, Ibu, kalau mencintai sesuatu, bagaimana cara mengekspresikan? Boleh nggak? Jawab. Cara mengekspresikan cinta kita bagaimana? Mengungkapkan, terus menyebut-nyebut, ya. Ada sebuah kaidah, nih dengerin bapak-bapak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ada sebuah kaidah. Idza ahbabta syai'an, jika engkau mencintai sesuatu,
aktsara min dzikri, maka engkau akan selalu sering menyebutnya. Ya, sering menyebutnya. Nah, salah satu kita cinta kepada Rasulullah, kita sering menyebutnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, ibu-ibu, berapa persen satu hari menyebut Rasulullah? Ada nggak? Sambil masak suka nyebut Rasulullah. Ya, saya melakukan survei. Nah, survei ya. Survei ini saya lakukan kepada anggota-anggota pengajian imam di luar sana. Saya tanya, berapa persen kita mengenal Rasulullah SAW dari mana? Pertama saya jawab dari pengajian. Hasil surveinya itu 60%. Kemudian hasil yang kedua itu dari orang tua. Jadi orang tua mengajarkan anak-anaknya